Hai, kamu sedang menyaksikan video tutorial vektor CorelDRAW menggambar wajah menjadi kartun. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan untuk menggambar wajah menjadi kartun menggunakan CorelDRAW. Oke, kita langsung saja. Langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan yang pertama yaitu teman-teman harus menyediakan sebuah foto yang akan teman-teman gambar nanti menjadi kartun. Sini saya ada beberapa contoh foto. Saya gunakan foto ini. Foto ini saya ambil dari salah satu Instagram teman saya. Mudah-mudahan dia tidak marah fotonya saya gunakan. Yang harus teman-teman perhatikan saat memilih foto untuk nantinya teman-teman gunakan atau teman-teman gambar jadi kartun, yaitu fotonya harus memiliki kualitas yang cukup bagus. Saya sarankan foto yang teman-teman harus gunakan adalah foto yang memiliki size minimal 1 MB. Tapi apabila foto teman-teman tidak mencukupi 1 MB, foto yang teman-teman gunakan harus memiliki kualitas gambar atau pencahayaan yang cukup bagus juga. Minimal tidak buram, karena apabila fotonya buram nanti akan mempersulit teman-teman menggambar wajahnya menjadi kartun. Oke, kita langsung saja buka CorelDRAW teman-teman, kemudian klik file, lalu klik import atau dengan Ctrl I. Atau bisa juga dengan mendrag langsung foto teman-teman ke dalam CorelDRAW seperti ini. Dapat teman-teman lihat bahwa foto ini apabila dibesarkan kemudian di zoom akan terlihat blur. Nah, blur ini nanti yang akan mempersulit teman-teman untuk menggambar. Jadi saya sarankan gunakanlah foto yang memiliki size cukup besar, karena nantinya akan mempermudah teman-teman saat menggambar. Contohnya seperti ini. Jadi apabila foto teman-teman seperti ini, size-nya kecil dan blur saat di zoom, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir. Selagi foto teman-teman masih jelas atau tidak buram, ini dapat kita akali dengan mengconvert atau mengubah fotonya menjadi bitmaps. Klik bitmaps, kemudian pilih convert. Semakin besar file yang akan teman-teman convert, semakin lama prosesnya. Nah, sudah selesai. Dapat teman-teman bandingkan. Foto yang sudah di-convert ke bitmaps dan belum. Ini belum dan yang ini sudah. Jadi saat di-convert ke bitmap, blurnya agak sedikit berubah. Jadi yang kita gunakan adalah foto yang sudah di-convert. Langkah berikutnya adalah kita membuat outline-nya terlebih dahulu. Outline adalah garis luar, bisa juga berupa garis tegas, tapi outline biasanya untuk mempertegas garis-garis yang ada pada gambar. Kemudian tools yang teman-teman harus gunakan yaitu Bezier tool.
Bezier tool. Di sini saya menggunakan shortcut keys huruf A. Jadi setiap saya mengklik huruf A, nantinya akan otomatis toolsnya menjadi Bezier tool. Ini dapat teman-teman setting di tools, kemudian option, kemudian pilih comments, pilih toolbox. Kemudian pilih Bezier tool. Ini di bagian shortcut keys, teman-teman bisa isikan dengan huruf terserah huruf apa saja. Tapi di sini saya menggunakan huruf A. Klik di sini, kemudian klik huruf A. Shortcut keys untuk Bezier tool teman-teman adalah huruf A. Klik satu kali di sembarang tempat, kemudian klik satu kali, klik kiri, maksud saya klik kiri satu kali di warna hitam, kemudian centang artistic media, kemudian hilangkan centang di bagian grafik. Klik satu kali lagi di sembarang, kemudian di undo saja dengan menggunakan Ctrl Z atau di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat outline dengan menggunakan Bezier tool. Teman-teman juga bisa sebenarnya bisa menggunakan pen tool, gunanya hampir sama, tapi biasanya saya menggunakan Bezier tool untuk membuat garis atau membuat outline. Apabila teman-teman belum terbiasa, saya sarankan pelan-pelan saja, karena awalnya juga saya seperti itu. Kemudian setelah membuat garis seperti ini, ganti tools teman-teman dengan artistic media tool. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Biasanya di atas, tapi saya pindahkan ke bawah karena untuk mempermudah. Atau teman-teman bisa memunculkan Docker seperti ini. Apabila teman-teman di CorelDRAW teman-teman tidak ada Docker seperti itu, untuk memunculkannya klik window maksud saya, kemudian klik Docker, pilih artistic media. Nah, garis artistic media inilah nantinya akan kita gunakan sebagai outline. Bisa juga di sini sama saja. Maka garisnya akan berubah menjadi lebih artistik daripada yang awalnya tadi. Nah, untuk sebagai catatan, tadi saya pindahkan ini ke samping, kemudian saya klik huruf P. Ini otomatis akan membuat gambar teman-teman ke posisi tengah lembar kerja teman-teman. Untuk mempermudah supaya tidak perlu digeser-geser seperti ini lagi, cukup klik huruf P di keyboard, maka akan otomatis ke tengah.
Saya biasanya hanya mengambil bagian kepalanya saja untuk saya gambar, karena apabila ditambahkan bagian badan itu akan sedikit rumit menurut saya. Ini size-nya teman-teman bisa ubah sesuai selera teman-teman. Saya gunakan 5 saja di sini. Nah, nanti semuanya harus kita seleksi atau kita buat garis atau kita buat outline untuk mempercepatnya. Nantinya akan jadi seperti ini. Jadi teman-teman harus membuat garis satu persatu pada gambar yang akan teman-teman buat seperti ini. Jadi apabila outline-nya sudah jadi, langkah berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah kita membuat bagian wajah. Saya sarankan untuk memilih bagian wajah yang paling sulit terlebih dahulu. Biasanya saya gambar bagian bibir terlebih dahulu. Jadi masih menggunakan bezier tool. Jadi dalam gambar vektor ini teman-teman harus juga menggunakan filling, karena menggambar vektor ini juga sambil melatih atau mengasah feeling seni teman-teman. Ini kemudian biasanya saya tidak terlalu mirip dengan bentuk aslinya, tapi dengan catatan harus mewakili seperti ini. Jadi apabila dilihat nantinya tidak terlalu jauh juga bedanya. Kemudian potong bagian atasnya dengan menggunakan intersect. Caranya buat dulu irisan seperti ini, kemudian klik irisannya, klik tombol shift di keyboard, kemudian klik bagian yang akan kita potong, lalu klik intersect, maka akan tercipta potongan kecil seperti ini. Lakukan kembali. Untuk irisan bagian bawah. Kemudian klik intersect. Kita sudah dapat irisan yang atas dan irisan yang bawah, yang atas dan yang bawah. Kemudian langkah berikutnya adalah kita beri warna. Gunakan eyedropper, atau di sini saya
gunakan shortcut keys-nya yang seperti wizard tool tadi, huruf Q. Klik satu kali di bagian warna, kemudian klik atau isi warnanya. Maka akan terlihat seperti ini. Copy. Untuk menghilangkan outline yang ada pada irisan ini cukup mudah, itu klik kanan di bentuk X seperti ini, kemudian dipaste. Pilih warna yang lebih gelap, kemudian kita transparansi. Kita buat bagian highlightnya supaya terlihat lebih manis. Kemudian bagian atas cukup gunakan warna, kemudian dipaste. Nanti kita akan banyak menggunakan transparansi karena vektor yang saya buat ini banyak menggunakan transparansi. Kemudian apabila kira-kira sudah mewakili, cukup kemudian munculkan kembali. Hilangkan outline-nya, maka bibirnya sudah jadi. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat garis tegas di bagian hidung. Masih seperti tadi, menggunakan artistic media. Kalau teman-teman masih belum mahir menggunakan artistic media secara langsung seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan laser tool saja. Jadi sebenarnya menggambar vektor ini dapat membantu kita melatih kesabaran, karena cukup butuh kesabaran untuk membuat atau menggambar vektor.
gunakan yang kecil. Bagus yang tadi. Langkah berikutnya adalah membuat mata. Bagi teman-teman yang mungkin mencari tutorial cara membuat mata, sebenarnya hampir sama dengan yang lain, tapi saya terlebih dahulu menggunakan artistic media untuk membuat acuan mata. Saya sarankan jangan terlalu besar garis ini, karena nanti takutnya akan mempengaruhi bentuk mata yang akan kita buat. Jadi perasaan teman-teman harus bermain supaya hasilnya menjadi bagus. Kemudian kita tracing. Kemudian pilih ellipse tool. Karena fotonya blur, jadi agak sedikit sulit membuatnya. Untuk itu, seperti yang saya katakan tadi, gunakanlah foto yang kualitasnya bagus supaya mempermudah kerjaan teman-teman. Jadi nanti apabila teman-teman berniat membuat, atau ada teman-teman dari teman-teman yang meminta atau mengorder pada teman-teman untuk membuatkan gambar kartunnya, saya sarankan gunakan foto yang kualitasnya bagus. Jadi jangan asal mengambil foto, nantinya dikhawatirkan takutnya memberatkan pekerjaan teman-teman. Di Instagram saya juga banyak yang minta buatkan, kemudian dia kirim ke Line, tapi fotonya kurang cukup bagus menurut saya, rata-rata blur. Jadi bukannya saya tidak mau menggambarkan, tapi fotonya memang tidak memungkinkan untuk saya gambar
Nah, daripada nanti hasilnya tidak memuaskan, lebih baik saya tolak terlebih dahulu. Ini warna hitam saja. Kemudian matanya warna biru, ini hitam. Kemudian ini kita beri warna sini bisa kita munculkan pelet untuk mata dengan cara klik di atas ini, kemudian pilih pelet, kemudian pilih new. Kita cari file pelet untuk mata. Apabila teman-teman tidak ada di CorelDRAW teman-teman, nanti saya kasih linknya untuk bisa di download. Maaf, open. Dan pilih akan muncul pelet untuk warna mata. Tinggal kita pilih saja. Kita coba gunakan warna ini. Mudah-mudahan sama. Walaupun tidak sama, mudah-mudahan warnanya tidak terlalu jauh berbeda. Hilangkan outline-nya dengan mengklik kanan. Kemudian kita lihat perbandingannya. Kita transparan. Biasanya saya tidak terlalu mirip, tapi harus mewakili. Kemudian untuk membuat highlightnya, mungkin kita tambahkan warna lagi untuk mempercantik matanya, untuk mewakili. Kita bandingkan terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu jauh bedanya. Kemudian kita buat warna matanya seperti tadi. Kita iris menggunakan intersect. Caranya seperti tadi. Buat irisan seperti ini dulu. Nantinya akan kita ambil adalah irisan warna merah di bagian mata. Klik shift, tahan sambil mengklik bagian yang akan kita potong. Kemudian intersect, buang bagian ini, akan tertinggal adalah irisannya saja. Kemudian di sebelah sini juga.